Hai semuanya. Ada satu titik dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba merasa hampa, seakan-akan segala sesuatu kehilangan makna. Hari-hari berjalan seperti biasa, orang-orang masih bekerja, bercanda, dan berkegiatan seperti umumnya, tapi di dalam diri muncul rasa kosong yang sulit dijelaskan. Kehampaan ini seringkali datang tanpa diundang, hadir di sela rutinitas yang semestinya membuat kita sibuk. Namun bukannya merasa penuh, kita justru merasa kosong, seolah ada ruang di dalam dada yang tak terisi oleh apapun. Anehnya, semakin keras kita berusaha mengisinya dengan aktivitas, hiburan, atau bahkan pencapaian, rasa hampa itu tetap saja membayangi. Banyak orang menganggap kehampaan sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang harus segera diusir atau ditutupi dengan hal-hal lain. Padahal mungkin justru disitulah letak kesalahannya. Kehampaan bukan musuh yang harus kita lawan habis-habisan. Ia lebih mirip tamu yang datang membawa pesan, menuntut kita untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di hati kita. Merangkul kehampaan berarti berani duduk bersama rasa kosong itu, tanpa terburu-buru mengisinya dengan apapun, melainkan belajar memahami apa yang membuat ruang itu ada. Hidup sering dipenuhi dengan keinginan. Kita mengejar banyak hal, cinta, uang, status, pengakuan, kebahagiaan instan, dengan harapan semua itu mampu mengisi kekosongan yang terasa menekan. Namun semakin kita kejar, semakin kita merasa letih, karena ternyata yang kita dapatkan tidak pernah benar-benar cukup. Ada paradoks dalam hal ini. Semakin kita berusaha menghindari kehampaan, semakin besar kemungkinan kehampaan itu justru muncul. Disinilah letak pentingnya keberanian untuk merangkulnya, bukan lari darinya. Jika kita melihat lebih dalam, kehampaan tidak selalu berarti ketiadaan makna. Justru ia bisa menjadi ruang untuk memulai sesuatu yang baru. Bayangkan sebuah kanvas kosong. Bagi sebagian orang, itu mungkin menakutkan karena terlihat sepi dan tak terisi. Namun bagi seorang pelukis, kanvas kosong adalah kesempatan, ruang terbuka untuk menciptakan karya baru. Hidup pun demikian. Ia bisa menjadi awal, sebuah momen hening yang memberi kita ruang untuk mengatur ulang arah, untuk bertanya apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini. Kehampaan sering juga muncul karena kita terlalu lama hidup dengan topeng. Kita terbiasa memainkan peran sebagai anak yang baik, pasangan yang perfect, pekerja yang berdedikasi, atau teman yang selalu ceria. Sampai akhirnya kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Saat topeng itu perlahan terasa berat, muncullah kehampaan. Kita merasa seakan tidak benar-benar hidup, hanya sekedar menjalani naskah yang ditulis orang lain. Merangkul kehampaan berarti berani melepaskan topeng itu sejenak, jujur pada diri sendiri, dan mengakui bahwa mungkin selama ini kita belum benar-benar mengenal diri kita. Banyak orang takut dengan momen sunyi, karena di dalam kesunyian itulah kehampaan paling terasa. Kita mencari distraksi, scroll media sosial tanpa henti, menonton film berjam-jam, atau tenggelam dalam pekerjaan yang tak ada habisnya, semata untuk menghindari rasa kosong. Tapi semakin kita menutup telinga terhadap bisikan kehampaan, semakin keras ia berteriak. Padahal justru dalam kesunyian itulah kita bisa mendengarnya dengan lebih jelas dan perlahan belajar menerima. Kesunyian yang kita hindari bisa menjadi ruang penyembuhan, asalkan kita berani duduk di dalamnya tanpa melarikan diri. Merangkul kehampaan juga berarti memahami bahwa hidup memang tidak selalu penuh warna. Ada masa-masa di mana segalanya terasa datar, tidak ada semangat, tidak ada gairah, hanya rutinitas yang berjalan. Namun bukankah itu bagian dari irama hidup? Sama seperti lagu yang tidak hanya terdiri dari nada, tapi juga jeda. Kehampaan adalah jeda itu, yang memberi ruang bagi diri untuk bernafas, menenangkan diri, dan mungkin menunggu sesuatu yang baru tumbuh. Tanpa jeda, musik akan terdengar bising. Tanpa kehampaan, hidup bisa kehilangan keseimbangan. Sebagian orang menemukan makna di tengah kehampaan dengan menerima bahwa hidup tidak harus selalu spektakuler. Hidup sederhana dengan hal-hal kecil yang tulus bisa jauh lebih menenangkan dibanding mengejar hal-hal besar yang terus menguras energi. Menikmati secangkir kopi di pagi hari, merasakan angin sore di wajah, atau sekedar mendengar tawa orang yang kita sayangi
Itu semua bisa menjadi jawaban atas kehampaan jika kita mau benar-benar hadir menikmatinya. Kehampaan sering lahir bukan karena hidup ini miskin akan keindahan, tapi karena kita terlalu sibuk mencari yang besar hingga lupa menghargai yang kecil. Namun tentu saja ada juga sisi gelap dari kehampaan. Ia bisa membuat seseorang merasa terasing, bahkan dari dirinya sendiri. Banyak yang akhirnya terjebak dalam lingkaran depresi, merasa tidak ada gunanya lagi melanjutkan hidup. Inilah mengapa penting untuk membedakan antara merangkul kehampaan dan tenggelam di dalamnya. Merangkul berarti menerima bahwa rasa kosong itu ada, lalu menggunakannya sebagai titik refleksi. Tenggelam berarti menyerah, membiarkan kehampaan menyelan seluruh makna hidup. Perbedaan ini tipis, tapi menentukan. Salah satu cara merangkul kehampaan adalah dengan belajar hadir di saat ini. Banyak kehampaan muncul karena kita terlalu sering menoleh ke belakang atau melompat jauh ke depan. Kita menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah, atau cemas tentang masa depan yang belum tentu datang. Akibatnya, saat ini, satu-satunya waktu yang nyata justru terlewat begitu saja. Padahal dengan benar-benar hadir di sini dan sekarang, kita bisa menemukan keutuhan yang sederhana. Hampa seringkali hanya ada di pikiran, bukan di realitas yang sedang kita jalani. Ada pula yang menemukan jalan dengan berbagi pada orang lain. Kehampaan sering muncul karena kita terlalu terpusat pada diri sendiri. Dengan berbagi, entah melalui mendengarkan, membantu, atau sekedar hadir bagi seseorang, kita menyadari bahwa hidup ini lebih luas daripada sekedar diri kita. Terkadang, melihat orang lain tersenyum karena uluran kecil dari kita bisa menjadi pengingat bahwa kekosongan yang kita rasakan bukanlah akhir, melainkan undangan untuk membuka hati lebih lebar. Merangkul kehampaan hidup bukan berarti kita pasrah tanpa arah. Justru sebaliknya, itu adalah sikap aktif untuk mengakui apa adanya, lalu pelan-pelan mencari makna baru di tengah kekosongan itu. Seperti tanah yang gersang, jika kita terus merawatnya dengan sabar, pada akhirnya ia bisa menumbuhkan sesuatu yang indah. Kehampaan adalah panggilan, bukan kutukan. Ia mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang berlari mengejar, tapi juga tentang berhenti, menunggu, dan memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk lahir. Ada hal menarik dari kehampaan hidup, yaitu bagaimana ia sering membuat kita mempertanyakan arti dari keberadaan kita sendiri. Kita mungkin bertanya, kenapa aku ada di sini? Untuk apa aku melakukan semua ini? Apakah semua ini benar-benar penting? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terasa menakutkan karena seolah mengguncang fondasi yang selama ini kita anggap kokoh. Namun justru dari pertanyaan semacam ini sering lahir kesadaran baru. Tanpa kehampaan, kita mungkin akan terus melaju dalam autopilot, hanya mengikuti arus tanpa pernah benar-benar menyadari arah. Kehampaan adalah tanda bahwa kita mulai sadar bahwa ada sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Bagi sebagian orang, kehampaan terasa seperti jurang yang gelap. Namun sebenarnya jurang itu bisa menjadi cermin. Saat kita menatap ke dalam kehampaan, kita dipaksa melihat diri sendiri lebih jujur. Kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesibukan atau pencapaian semu. Kita melihat siapa kita saat semua atribut dilepaskan. Itu memang menyakitkan karena kita terbiasa menilai diri dari hal-hal luar. Tapi di balik rasa sakit itu, ada potensi untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Bukankah selama ini kita sering sibuk mengenal orang lain, tapi lupa bertanya, siapa sebenarnya diri kita? Kehampaan juga punya sisi yang paradoksal. Ia bisa menjadi beban, tapi juga bisa menjadi kebebasan. Beban, karena kita merasa kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun kebebasan karena ketika semua hal yang selama ini kita anggap penting runtuh, kita punya kesempatan untuk membangun ulang makna hidup sesuai dengan yang benar-benar kita yakini. Kehampaan bisa jadi awal dari kemerdekaan batin. Saat tidak ada lagi yang mengikat, kita justru lebih bebas menentukan jalan. Dalam hidup sehari-hari seringkali kita melihat orang lain tampak penuh warna, seolah mereka tidak pernah merasa hampa. Media sosial menampilkan kehidupan yang indah, penuh senyum, pencapaian, dan kebahagiaan. Tapi kenyataannya, banyak orang yang di balik layar juga merasakan kekosongan yang sama. Kehampaan itu universal, semua orang pernah mengalaminya. Hanya saja, tidak semua berani mengakuinya. Jadi, merangkul kehampaan juga berarti menyadari bahwa kita tidak sendirian.
Ada orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa, hanya saja tidak terlihat dari luar. Dalam momen kehampaan, kita juga sering menemukan betapa rapuhnya makna yang kita bangun. Kita bisa merasa kehilangan arah ketika pekerjaan yang selama ini menjadi identitas tiba-tiba hilang, atau ketika hubungan yang kita kira akan abadi akhirnya runtuh. Kehampaan muncul bukan karena hidup ini tak berharga, tapi karena kita menggantungkan makna pada sesuatu yang sifatnya sementara. Ketika yang sementara itu hilang, kita merasa kosong. Dari situ, kita belajar bahwa makna sejati harus lahir dari sesuatu yang lebih dalam, bukan hanya hal-hal luar. Ada satu hal yang sering dilupakan, kehampaan bisa menjadi ruang untuk kreativitas. Banyak seniman, penulis, dan pemikir besar justru melahirkan karya-karya berharga ketika mereka berada di tengah kehampaan. Rasa kosong membuat mereka mencari sesuatu untuk diisi, dan pencarian itu melahirkan ekspresi yang jujur. Jadi ketika kita merasa hampa, mungkin kita sedang diberi kesempatan untuk menciptakan sesuatu. Tidak selalu harus karya seni, bisa juga sesuatu yang sederhana seperti menulis catatan pribadi, membuat lagu kecil, atau sekedar menata ulang hidup dengan cara yang baru. Namun penting juga untuk tidak salah langkah. Banyak orang mencoba mengisi kehampaan dengan hal-hal yang justru merusak, seperti pelarian ke dalam kebiasaan buruk, konsumsi berlebihan, atau bahkan perilaku destruktif. Ini seperti mencoba menutup lubang besar dengan kain tipis. Tidak akan pernah benar-benar menutup, hanya menunda rasa sakit. Merangkul kehampaan berarti berani menghadapinya tanpa pelarian yang merusak, meski itu terasa sulit. Karena dengan begitu kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang lebih sehat dan bermakna. Ada saat di mana kehampaan hidup membuat kita lebih dekat pada diri spiritual. Kita mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan rasa kosong itu membuat kita mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Banyak tradisi spiritual justru memandang kehampaan sebagai bagian penting dari perjalanan. Sunyi, hening, kosong, semua itu bukan akhir, melainkan jalan untuk menemukan kedalaman batin. Kehampaan adalah undangan untuk menyelami sesuatu yang lebih luas daripada diri pribadi. Merangkul kehampaan bukan berarti kita harus menikmatinya dengan senyum setiap saat. Ada kalanya rasa hampa itu begitu berat, sehingga kita menangis tanpa alasan atau merasa tidak punya energi untuk apapun. Itu wajar, karena kita manusia, bukan mesin. Justru dengan membiarkan diri merasakan penuh rasa itu, kita belajar menerima sisi rapuh kita. Kehampaan tidak harus segera diatasi, ia bisa dihayati sebagai bagian dari pengalaman manusiawi. Salah satu cara sederhana merangkul kehampaan adalah dengan memperhatikan hal kecil yang sering kita abaikan. Saat rasa kosong menyerang, cobalah duduk diam, tarik napas dalam-dalam, dan perhatikan detak jantung. Rasakan tubuh yang masih hidup, meski pikiran berkata kosong. Sadari bahwa kita masih bisa merasakan udara masuk dan keluar. Hal sederhana itu bisa mengingatkan kita bahwa hidup tetap ada, meski terasa hampa. Kehidupan tidak hilang, hanya cara kita merasakannya yang sedang berubah. Kehampaan hidup juga bisa mengajarkan kita tentang keikhlasan. Kita belajar menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus segera ada jawabannya. Tidak semua ruang kosong harus segera diisi. Ada kalanya kita hanya perlu menunggu, memberi waktu bagi diri untuk pulih, dan percaya bahwa seiring berjalannya hari, makna akan muncul dengan sendirinya. Seperti musim yang berganti, kehampaan pun tidak abadi. Ia datang untuk singgah, lalu memberi ruang bagi pertumbuhan baru. Ada hal yang menarik ketika kita mulai berlatih menerima kehampaan, yaitu munculnya kesadaran bahwa tidak semua hal dalam hidup harus selalu bermakna besar. Kita seringkali terbebani oleh tuntutan untuk hidup penuh arti atau mengejar passion, seolah setiap langkah kita harus spektakuler dan meninggalkan jejak besar. Padahal, justru di balik rasa kosong itulah, kita menyadari bahwa arti hidup tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Terkadang arti itu hadir dalam bentuk sederhana, seperti senyum orang tua, obrolan ringan dengan teman, atau bahkan ketenangan ketika berjalan sendirian tanpa tujuan. Kehampaan memberi kita ruang untuk melihat makna kecil yang sebelumnya tertutup oleh ambisi besar. Merangkul kehampaan juga membantu kita belajar melepaskan. Selama ini, kita sering menggenggam terlalu erat hal-hal yang kita kira bisa membuat kita merasa lengkap. Hubungan, pekerjaan, atau pengakuan dari orang lain. Tapi semakin erat kita menggenggam, semakin sakit ketika hal itu hilang. Kehampaan yang hadir setelah kehilangan mengajarkan
bahwa kita tidak bisa selamanya mengendalikan. Dengan menerima kehampaan, kita sekaligus belajar merelakan. Bukan berarti berhenti peduli, tetapi berhenti mengikat diri secara berlebihan pada sesuatu yang rapuh. Ada saatnya kehampaan hadir bukan karena sesuatu hilang, tapi justru karena semua ada. Hidup kita tampak lengkap dari luar, punya pekerjaan, punya keluarga, punya teman, tapi entah mengapa hati tetap kosong. Di titik ini kita belajar bahwa kelengkapan hidup versi luar tidak selalu berarti kelengkapan batin. Kehampaan muncul sebagai pengingat bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan hidup itu sendiri, bukan hanya apa yang kita miliki. Kehadiran kehampaan bisa membuka mata bahwa kebahagiaan bukan sekedar soal punya, tapi soal bisa benar-benar hadir dan terhubung dengan apa yang ada. Rasa hampa juga bisa menjadi pemicu keberanian. Banyak orang baru menemukan kekuatan untuk mengubah hidup ketika mereka berada di titik kosong. Saat kehampaan sudah begitu dalam, kita tidak lagi punya apa-apa untuk ditakuti karena semuanya sudah terasa hilang. Dari titik nol itulah kadang keberanian lahir. Orang berani meninggalkan pekerjaan yang tidak lagi memberi arti, berani mengakhiri hubungan yang hanya menyakiti, atau berani memulai sesuatu yang selama ini tertunda. Kehampaan, meski menyakitkan, bisa menjadi gerbang menuju kebebasan baru. Kalau kita jujur, banyak dari kita yang sebenarnya takut sendirian. Kita menutupi rasa takut itu dengan keramaian, dengan percakapan tanpa henti, atau dengan deretan aktivitas. Padahal di balik semua itu, kehampaan menunggu untuk kita hadapi. Merangkul kehampaan berarti berani sendirian tanpa merasa ditinggalkan. Itu bukan kesepian, melainkan kesempatan untuk berdialog dengan diri sendiri. Saat kita bisa tenang dalam keheningan, kita belajar bahwa keutuhan tidak selalu harus datang dari luar, tapi bisa tumbuh dari dalam. Kehampaan juga bisa mengajarkan tentang waktu. Kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana semua orang seolah berlomba untuk bergerak, mengejar target dan mencapai tujuan. Kehampaan membuat kita berhenti sejenak, memberi jeda untuk menyadari bahwa hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan. Waktu bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang kedalaman. Dengan merangkul kehampaan, kita bisa mengubah cara memandang waktu, bukan lagi sebagai musuh yang terus mengejar, tetapi sebagai ruang luas tempat kita bisa bernapas. Ada kalanya kehampaan terasa seperti kesia-siaan, seolah hidup ini tidak membawa arti sama sekali. Namun kalau direnungkan lebih dalam, justru di sanalah kita belajar tentang kerendahan hati. Kita sadar bahwa kita hanyalah bagian kecil dari semesta yang luas. Kita bukan pusat dunia, bukan tokoh utama dalam panggung besar kehidupan. Kesadaran ini bisa menakutkan, tapi juga bisa membebaskan. Dengan merangkul kehampaan, kita berhenti menuntut dunia selalu berputar sesuai keinginan kita, dan mulai belajar mengalir bersama arus kehidupan yang lebih besar. Rasa kosong sering membuat kita merasa terputus. Tapi jika mau buka diri, kehampaan justru bisa menjadi jembatan. Saat kita menyadari bahwa kita hampa, kita menjadi lebih terbuka pada orang lain. Kita lebih mudah mendengarkan, lebih peka terhadap penderitaan orang lain karena kita tahu rasanya kosong. Kehampaan bisa melahirkan empati. Dengan begitu, kita tidak hanya menyembuhkan diri tapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk sembuh bersama kita. Ada satu momen yang sering datang di tengah kehampaan. Kita mulai mempertanyakan, apakah semua yang kita lakukan benar-benar pilihan kita atau hanya hasil dari tuntutan luar? Pertanyaan ini penting, karena bisa jadi selama ini kita menjalani hidup dengan standar orang lain, orang tua, teman, masyarakat, tanpa benar-benar mendengarkan diri sendiri. Kehampaan menjadi alarm, mengingatkan bahwa mungkin saatnya kita berhenti hidup berdasarkan ekspektasi orang lain dan mulai hidup dengan cara kita sendiri. Kadang, merangkul kehampaan berarti membiarkan diri melakukan hal-hal tanpa tujuan besar, misalnya berjalan kaki tanpa arah, menulis tanpa rencana, atau duduk menatap langit sore tanpa memikirkan apa-apa. Kegiatan sederhana ini mungkin terlihat tidak produktif, tapi justru di sanalah kita bisa menemukan ketenangan. Kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu produktif untuk terasa berarti. Kehampaan mengajarkan seni beristirahat, seni menikmati tanpa harus selalu mengejar. Seiring waktu, kita mungkin menyadari bahwa kehampaan bukan sesuatu yang harus dihapus dari hidup, melainkan sesuatu yang bisa berjalan berdampingan dengan kita. Hidup akan selalu punya ruang kosong, dan itu bukan masalah. Justru ruang kosong itu yang memberi kita kesempatan untuk terus tumbuh. Sama seperti vas bunga yang indah karena ruang kosong di dalamnya bisa menampung bunga, hidup pun indah karena ada ruang kosong yang memberi tempat bagi pengalaman baru. Kehampaan hidup terkadang muncul dalam bentuk yang halus.
Tidak selalu berupa rasa sedih atau putus asa, tapi bisa juga berupa rasa hambar. Seperti makan makanan tanpa rasa, kita menjalani hari-hari tanpa gairah. Tidak ada yang benar-benar salah, tapi juga tidak ada yang terasa istimewa. Justru kondisi seperti ini sering membingungkan, karena dari luar semua tampak baik-baik saja, namun di dalam diri kita merasa ada yang hilang. Saat momen itu datang, merangkul kehampaan berarti berani mengakui bahwa ada ruang kosong yang butuh diperhatikan, bukan sekadar diabaikan. Jika dipikirkan lebih dalam, kehampaan seringkali hadir ketika hidup kita terlalu padat dengan target. Kita sibuk mengejar pencapaian, tenggelam dalam rutinitas, hingga lupa berhenti. Ketika akhirnya kita berhasil meraih apa yang dikejar, rasa puas itu hanya bertahan sebentar. Setelah itu, datang lagi rasa kosong. Siklus ini bisa berlangsung terus-menerus, seolah kita tidak pernah benar-benar puas. Kehampaan muncul sebagai pengingat bahwa mungkin kita perlu mengubah cara memandang hidup, bukan sebagai daftar pencapaian yang harus dituntaskan, tapi sebagai perjalanan yang bisa dinikmati dari waktu ke waktu. Ada orang yang merasa kehampaan sebagai ancaman, tapi ada juga yang justru menemukan kedamaian di dalamnya. Kehampaan bisa menjadi tempat kita belajar melepaskan beban yang tak perlu. Di tengah kesibukan, seringkali kita membawa terlalu banyak barang di dalam hati. Kenangan lama, luka, ekspektasi orang lain, semuanya kita simpan rapat-rapat. Kehampaan datang seperti angin yang membersihkan, memaksa kita melepaskan sebagian dari beban itu. Mungkin inilah sebabnya, setelah melewati masa kehampaan, banyak orang justru merasa lebih ringan, seakan mereka menemukan diri yang lebih sederhana dan lebih jujur. Ada hal yang menarik, yaitu bagaimana kehampaan bisa membuat kita lebih menghargai keberadaan orang lain. Saat hidup terasa penuh, kita sering lupa arti sederhana dari kebersamaan. Tapi ketika kosong, kita baru sadar betapa berartinya kehadiran orang-orang di sekitar kita. Sekalipun mereka tidak selalu mengisi kekosongan itu, mereka bisa menjadi penopang yang membuat kita tidak jatuh terlalu dalam. Kehampaan mengingatkan bahwa manusia memang makhluk sosial. Kita butuh orang lain, bukan sekadar untuk ditemani, tapi untuk saling berbagi rasa hidup. Kehampaan juga bisa menjadi titik awal bagi keberanian untuk jujur. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk berperan sesuai harapan orang lain. Kita takut kecewa, takut ditolak, takut gagal, sehingga kita memilih untuk menutup-nutupi sisi asli kita. Tapi ketika kehampaan hadir, topeng itu terasa semakin berat untuk dipakai. Merangkul kehampaan berarti belajar jujur pada diri sendiri, mengakui kelemahan, ketidakpastian, dan kerentanan kita. Kejujuran ini mungkin tidak mudah, tapi justru dari situlah tumbuh rasa otentik yang selama ini kita cari. Banyak filsuf dan pemikir pernah berbicara tentang kehampaan. Ada yang menyebutnya absurditas hidup, ada yang menyebutnya kekosongan eksistensial. Meski istilah berbeda, intinya sama. Manusia pada dasarnya mencari makna, tapi dunia tidak selalu memberi jawaban yang jelas. Kehampaan adalah ruang kosong di antara pencarian itu. Menyadarinya membuat kita lebih rendah hati, karena kita tahu tidak semua hal bisa dijelaskan. Dan kadang justru dengan menerima bahwa tidak semua harus ada jawabannya, kita bisa hidup lebih tenang. Kehampaan tidak harus selalu dianggap musuh. Ia bisa menjadi semacam ruang meditasi, di mana kita belajar menenangkan pikiran. Banyak orang takut ketika tidak ada hal untuk dikerjakan, padahal dalam keheningan itu ada kekuatan. Merangkul kehampaan berarti memberi kesempatan pada diri untuk berhenti, menutup mata, dan membiarkan pikiran melambat. Dari situ, mungkin kita menemukan jawaban yang tidak bisa kita dapatkan ketika sibuk berlari. Kehampaan memberi kesempatan untuk mendengarkan suara hati yang selama ini tenggelam dalam kebisingan. Di satu sisi, kehampaan bisa terasa seperti padang pasir yang tandus. Tapi kalau kita berlama-lama di dalamnya, mungkin kita akan menemukan oase kecil.
momen kebahagiaan sederhana yang sebelumnya terlewat. Rasa hampa membuat kita lebih peka terhadap hal-hal kecil. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela, suara burung di pagi hari, atau aroma tanah setelah hujan. Kehampaan bisa mengasah kepekaan, membuat kita melihat keindahan yang dulu terasa biasa. Ada juga yang menemukan bahwa kehampaan adalah awal dari perjalanan spiritual. Ketika semua hal duniawi terasa tidak cukup, kita mulai mencari makna yang lebih dalam, sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bagi sebagian orang itu berarti mendekat pada Tuhan, bagi yang lain berarti menyatu dengan alam, atau sekadar menemukan keterhubungan dengan sesuatu yang melampaui ego pribadi. Kehampaan membuka pintu ke arah sana karena ia menunjukkan batas kemampuan kita sebagai manusia. Tentu, tidak semua orang mudah menerima kehampaan. Ada yang berusaha keras mengisinya dengan berbagai kesenangan instan. Hiburan, belanja, atau pencapaian baru bisa membuat rasa hampa itu reda sesaat, tapi setelah itu muncul lagi. Di titik ini, merangkul kehampaan berarti berani jujur bahwa tidak ada hal luar yang bisa sepenuhnya mengisi ruang kosong di dalam diri. Hanya kita sendiri yang bisa belajar hidup berdamai dengan kekosongan itu. Lambat laun, kita akan menyadari bahwa kehampaan bukanlah akhir, tapi bagian dari siklus hidup. Sama seperti musim, hidup punya masa penuh dan masa kosong. Musim panas yang cerah akan berganti dengan musim dingin yang sepi, tapi keduanya sama-sama penting untuk menjaga keseimbangan alam. Begitu pula dengan hidup, masa-masa hampa memberi ruang bagi kita untuk tumbuh, berefleksi, dan bersiap menyambut masa penuh yang akan datang. Dengan merangkul kehampaan, kita belajar melihat hidup bukan sebagai garis lurus ke atas, tapi sebagai irama yang naik turun. Kehampaan hidup kadang membuat kita merasa seakan waktu berjalan lebih lambat. Hari-hari terasa panjang, menit terasa berat, dan malam seolah tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang menjadi gelisah karena kita terbiasa hidup dengan kecepatan. Kita terbiasa mengisi waktu dengan berbagai aktivitas, sehingga ketika kesunyian hadir, kita bingung harus melakukan apa. Tapi justru disitulah pelajaran pentingnya. Kehampaan mengajarkan kita untuk bersahabat dengan waktu, bukan hanya mengisinya. Kita belajar bahwa tidak semua jam harus produktif, tidak semua momen harus sibuk. Ada kalanya kita hanya perlu duduk, merasakan keberadaan, dan membiarkan waktu berjalan dengan tenang. Saat kita mulai berlatih menerima rasa kosong, kita menemukan bahwa kehampaan tidak selamanya berarti ketiadaan. Kadang ia hanya ruang yang sedang menunggu untuk diisi oleh sesuatu yang baru. Seperti ladang yang baru saja dipanen, terlihat kosong, tapi sebenarnya sedang mempersiapkan tanah untuk ditanami kembali. Kehampaan hidup pun demikian. Ia bisa menjadi fase transisi yang menyiapkan kita untuk babak baru. Yang membuat kita gelisah biasanya adalah karena kita terburu-buru ingin segera mengisinya. Padahal mungkin saat itu kita memang sedang dipanggil untuk beristirahat sejenak. Ada satu hal yang jarang disadari, yaitu bahwa kehampaan sering datang setelah pencapaian besar. Ketika kita mencapai sesuatu yang lama diimpikan, misalnya lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan, atau berhasil membeli sesuatu yang diinginkan, justru setelah itu muncul rasa kosong. Hal ini terjadi karena otak kita sudah terbiasa terfokus pada proses mengejar. Begitu tujuan tercapai, energi itu menghilang dan muncullah ruang kosong. Jika kita mampu merangkul kehampaan pada saat itu, kita akan sadar bahwa hidup tidak berhenti pada satu tujuan saja. Hidup adalah perjalanan, bukan sekadar garis finish. Kehampaan juga bisa menjadi jalan untuk mengenal batas diri. Kita seringkali menuntut diri untuk selalu kuat, selalu tahu apa yang harus dilakukan, selalu punya jawaban. Tapi kenyataannya ada banyak hal yang di luar kendali kita. Kehampaan hadir sebagai pengingat bahwa kita manusia biasa, dengan segala keterbatasannya. Alih-alih merasa lemah, kita bisa menjadikannya sebagai momen untuk menerima diri apa adanya. Justru dengan mengakui batas, kita lebih mampu hidup dengan ringan, tanpa harus berpura-pura selalu kuat.
Seringkali kehampaan membuat kita lebih dekat dengan seni dan keindahan. Banyak orang menemukan ketenangan dengan mendengarkan musik, menonton film yang menyentuh, atau membaca buku yang penuh makna. Seni punya cara unik untuk mengisi ruang kosong, bukan dengan jawaban yang pasti, tetapi dengan pengalaman yang membelai jiwa. Merangkul kehampaan berarti juga memberi ruang bagi seni untuk masuk, karena keindahan bisa menyembuhkan bagian diri yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Di balik rasa hampa, ada pelajaran tentang kesabaran. Kita hidup di era yang serba instan, di mana segala sesuatu bisa didapatkan dengan cepat. Tapi kehampaan tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Ia butuh waktu, butuh perenungan, butuh keberanian untuk diam. Merangkul kehampaan berarti berlatih sabar. Sabar menunggu, sabar menerima, sabar berjalan pelan-pelan. Kesabaran ini pada akhirnya membuat kita lebih matang, lebih siap menghadapi perjalanan hidup yang panjang. Kehampaan juga punya sisi yang bisa memunculkan kreativitas sosial. Saat kita merasa kosong, seringkali kita mulai bertanya bagaimana cara membuat hidup lebih berarti. Pertanyaan ini bisa menuntun kita pada tindakan nyata, misalnya membantu orang lain, bergabung dalam kegiatan sosial, atau sekadar memberikan waktu untuk mendengarkan orang yang sedang kesulitan. Dengan cara ini, kehampaan tidak hanya diisi oleh diri sendiri, tapi juga diubah menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ada pula yang menemukan makna di tengah kehampaan lewat alam. Ketika hati terasa kosong, berjalan di hutan, duduk di tepi laut, atau menatap langit malam, bisa memberikan perasaan damai. Alam punya bahasa diam yang mampu berbicara pada jiwa kita. Merangkul kehampaan dengan mendekat pada alam membuat kita sadar bahwa kita bukanlah pusat semesta, melainkan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Dari sana rasa kosong tidak lagi menakutkan, melainkan terasa sebagai ruang untuk menyatu. Jika direnungkan, kehampaan sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan datang dan pergi sepanjang hidup. Ada kalanya ia terasa kuat, ada kalanya hanya samar. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jika kita melawan, kita hanya akan semakin letih. Tapi jika kita merangkulnya, kita justru bisa belajar banyak hal. Kehampaan bisa menjadi guru yang keras tapi juga bijak, karena ia mengajarkan kita hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh kesibukan. Dan mungkin, pada akhirnya kita menyadari bahwa merangkul kehampaan hidup bukan tentang mencari cara untuk mengisinya, melainkan tentang menerima bahwa ruang kosong adalah bagian dari kehidupan. Sama seperti langit yang indah justru karena luas dan kosongnya, hidup kita pun bisa menjadi indah karena ada ruang kosong di dalamnya. Kehampaan bukan tanda bahwa hidup kita gagal, tapi tanda bahwa kita sedang diberi kesempatan untuk berhenti, merenung, dan membuka diri pada sesuatu yang lebih luas dari yang bisa kita bayangkan.